Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kifah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 dan akan membahas materi mengenai motivasi dalam organisasi pendidikan. Nah, dalam materi ini ada 4 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai apa itu definisi motivasi. Kemudian yang kedua, bagaimana teori motivasi. Kemudian yang ketiga, pentingnya motivasi dalam organisasi pendidikan. Dan yang keempat adalah kebutuhan hierarki dalam motivasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah 1 dan 2. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama mengenai apa itu motivasi. Sebenarnya motivasi itu berasal dari kata motive. Dalam bahasa Inggris adalah motive atau motion atau biasa disebut dengan motivation, yang artinya sesuatu yang menggerakkan. Di sini maksudnya sesuatu yang menggerakkan itu adalah sesuatu yang menggerakkan terjadinya suatu tindakan atau biasa disebut dengan niat. Secara umum, motivasi itu adalah suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai suatu tujuannya. Kemudian, di sini juga dijelaskan mengenai perbuatan manusia itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu perbuatan yang direncanakan. Artinya di sini adalah perbuatan tersebut memang sudah diplanningkan dari awal untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua yaitu adalah perbuatan yang tidak direncanakan. Artinya perbuatan ini dilakukan secara spontanitas dan tidak bermotif. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang berada di antara dua situasi, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan sama sekali, atau biasa disebut dengan semi direncanakan. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai dorongan suatu tindakan yang muncul dalam diri manusia. Yang pertama, dorongan alam di bawah sadar. Artinya, segala dorongan yang dilakukan di bawah kesadaran manusia. Dan dorongan ini sangat membantu dalam membentuk motivasi dan juga ketertarikan pribadi dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua, dorongan alam sadar. Artinya, segala apa yang disadari pada saat-saat tertentu. Kemudian yang ketiga ada dorongan libido seksual, yaitu adalah munculnya hasrat seksual dalam diri seseorang. Nah, pembahasan selanjutnya adalah motivasi dapat dilakukan karena beberapa tujuan. Yang pertama, untuk merangsang seseorang bekerja lebih giat. Yang kedua, mendorong seseorang untuk bekerja secara berprestasi. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk bekerja secara bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerja. Yang kelima, mengembangkan produktivitas kerja. Yang keenam, menaati aturan yang berlaku. Yang ketujuh, jera dalam melanggar aturan. Yang kedelapan, mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Yang kesembilan, mempertahankan prestasi kerja dan bersaing secara sportif. Nah, masuk pada bagian B yaitu teori motivasi. Di sini ada 3 pandangan, yaitu yang pertama menurut pandangan esensialisme, yang kedua menurut pandangan kolonialisme, dan yang ketiga menurut pandangan progresivisme. Teori motivasi yang pertama adalah menurut pandangan esensialisme, di mana menurutnya mentalitas individu harus terus-menerus dikembangkan melalui beberapa hal. Yang pertama, pembentukan kepribadian yang terbuka dalam mengembangkan pemikiran dan kesadaran mentalitasnya. Artinya, setiap individu harus mengembangkan kepribadiannya agar pemikirannya terbuka dan mentalnya juga semakin bertambah. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kegunaan pendidikan
dalam lingkungan yang integral antara diri dan dunia luar. Kemudian, yang keempat, masyarakat sebagai cermin yang positif untuk pembelajaran setiap individu. Artinya, individu harus melihat bagaimana masyarakat agar dijadikan pembelajaran. Kemudian yang keenam, berinteraksi dengan manusia. Teori motivasi yang kedua adalah menurut pandangan Ferencialisme, di mana menurutnya hal-hal yang berhubungan dengan motivasi kerja harus diutamakan, yaitu yang pertama, kembali pada jati diri, melihat dari pengalaman masa lalu. Kemudian yang kedua, kebudayaan pada masa lampau lebih kuat dan menjamin keamanan karena telah teruji. Kemudian yang ketiga, berterima kasih kepada kebudayaan masa lampau dengan menjadikan paradigma pendidikan bagi mentalitas manusia. Yang keempat, nilai-nilai keagamaan sangat penting untuk mendorong manusia. Kemudian yang kelima, akal merupakan alat yang terpenting untuk membentuk suatu perilaku. Adapun teori motivasi yang ketiga adalah menurut pandangan progresivisme. Yang pertama adalah setiap individu memiliki kebebasan yang sama dalam memperoleh pendidikan dalam belajar. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemajuan berpikir seimbang dengan pemenuhan kebutuhan fisik secara individu. Kemudian yang ketiga, pengembangan bakat secara alami dalam jiwa manusia dan mendorongnya melalui pendidikan. Yang keempat, tidak membiarkan terjadinya statisme bakat dalam diri manusia. Kemudian yang kelima, menghapuskan norma-norma otoritarianistik yang dapat merusak jiwa didik. Sekian materi dari saya. Untuk rumusan masalah 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya tadi, yang mana tadi telah menjelaskan pada bagian A dan B. Selanjutnya, saya akan membahas pada bagian C dan D. Nah, di sini saya akan membahas pada bagian C, di mana pada bagian C di sini pentingnya motivasi dalam organisasi pendidikan. Apa sih pentingnya motivasi dalam organisasi pendidikan itu? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan motivasi dalam organisasi pendidikan itu. Motivasi dalam organisasi di sini adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja. Motivasi organisasi di sini adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual yang ada. Selain itu, motivasi di sini juga dapat dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan semangat atau dorongan yang ada dalam diri. Nah, untuk itu, mengapa motivasi dikatakan sangat penting? Memang karena motivasi di sini dapat membangkitkan semangat yang ada dalam diri seseorang untuk mau bekerja guna mencapai tujuan yang ada dalam sebuah organisasi itu. Selanjutnya, pada bagian D ada yang dinamakan dengan kebutuhan hierarki dalam motivasi. Nah, kebutuhan hierarki dalam motivasi ini terdiri atas 5 poin. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan yang bersifat fisiologis di sini ialah kebutuhan yang paling mendesak pemuasan karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Di mana seperti yang dikemukakan oleh Maslow, dia mengatakan bahwa kebutuhan fisiologis ini memiliki berpengaruh yang besar pada tingkah laku manusia. Selanjutnya, pada poin 2 ada yang dinamakan dengan kebutuhan akan rasa aman.
Kebutuhan akan rasa aman di sini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Nah, pada kebutuhan akan rasa aman ini terbagi atas dua bentuk. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan kebutuhan keamanan jiwa, dan yang kedua, kebutuhan keamanan harta. Selanjutnya, pada poin 3 ada yang dinamakan dengan kebutuhan cinta memiliki dan dimiliki. Kebutuhan cinta memiliki dan dimiliki adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau bisa dikatakan ikatan emosional dengan individu lain, baik itu sesama jenis maupun yang berlawanan jenis, baik itu yang berkeluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pada poin 4 ada yang dinamakan dengan kebutuhan penghargaan, di mana kebutuhan penghargaan di sini menjurus pada kepercayaan terhadap diri sendiri. Maksudnya, setiap orang pasti ingin mendapatkan kehormatan dan status di masyarakat agar mereka lebih percaya diri dan lebih dapat dipandang dalam sebuah lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri di sini merupakan kebutuhan yang paling tinggi dalam teori Maslow, di mana kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan lainnya telah terpenuhi dari beberapa kebutuhan tadi. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini sebagai hasrat individu untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan atau potensi yang dimilikinya. Itulah beberapa materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.